Bapa, wahyukan putramu lebih dan lebih dan lebih lagi. Sehingga hari ini kami dapat mengenal Yesus jauh lebih baik daripada bulan-bulan kemarin. Kami menerima realita keintiman, keakraban, didorong, digerakkan, dimotivasi oleh Kristus di dalam kami. Sehingga kami bukan umat yang bergumul. Kami terus mengalami aliran kuat kuasa roh-Mu, pimpinanmu, doronganmu yang ajaib. Sehingga kami terkagum, tertakjub. Kami tanpa sadar kami bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan kami menikmati fasilitas ilahi yang Tuhan tidak karuniakan kepada anak-anak. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya percaya hari ini saudara akan mendapatkan sesuatu yang sangat penting, sangat luar biasa ya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini dengan sebuah tema, ketaatan menempati posisi yang utama. Ini perlu kita pahami. Ketaatan menempati posisi yang utama. Mari kita akan baca di dalam Yeskiel 36 ayat 27, kita baca bersama-sama. 2, 3, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara kekasih, tadi saya berdoa. Hanya orang-orang yang dewasa mendapatkan fasilitas-fasilitas ilahi yang tidak didapatkan oleh bayi-bayi rohani. Sebuah analogi yang sederhana, contoh yang masuk akal, saudara mengurus SIM itu harus usia 17 tahun. Pernikahan usia 17, 18 ke atas. Dan itu ada aturannya. Betapa hancur rusaknya ketika baru 13 tahun menikah, belum siap. Demikian juga banyak hal yang Allah tidak percayakan kita alami karena kita masih kanak-kanak, masih bayi. Kalau bahasanya Paulus masih duniawi. Saudara akan kehilangan banyak momentum-momentum yang Tuhan mau kerjakan, hanya kita tidak bertumbuh. Dan bertumbuh itu tidak sulit. Ya. Sekali lagi, bertumbuh itu tidak sulit. Mengapa gereja tidak bertumbuh? Mengapa umat-umat tidak bertumbuh? Karena gereja hanya mengenal konsep tentang kehidupan. Ini perlu kita pahami. Gereja hanya mengenal konsep tentang kehidupan bergereja. Ini jauh berbeda. Sekali lagi, mengapa gereja tidak mengalami pertumbuhan? Karena gereja umat Tuhan hanya mengenal konsep kehidupan bergereja. Konsep tidak pernah membawa pertumbuhan. Nanti saya ingin jelaskan. Supaya pagi ini saudara mengalami sesuatu yang real. Di mana Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita akan lihat satu kebenaran yang akan menolong saudara dan saya di dalam kitab Yohanes 5 ayat yang ke-12. Orang yang mempunyai anak di dalam terjemahan, orang yang mempunyai anak mempunyai hidup dan orang yang tidak mempunyai dia tidak mempunyai hidup. Saudara kekasih, seringkali kita hanya memiliki konsep tentang Tuhan. Saudara kekasih, gereja mulai berkata, kami memiliki doktrin yang benar,
pengajaran yang benar. Alkitab tidak mengatakan dalam terjemahan baru saudara, barang siapa memiliki doktrin yang benar, barang siapa memiliki pengajaran yang benar, ia memiliki hidup. Salah sama sekali. Atau barang siapa yang diajar oleh hamba Tuhan yang hebat memiliki hidup, itu juga fatal. Tapi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup seperti apa? Hidupnya Kristus. Hidup kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu hanya ada pada Yesus. Lah, saya ingin mengajarkan konsep dan realita tentang dia yang hidup, dua hal yang berbeda. Seorang hamba Tuhan, seorang profesor teologi, dia mengajarkan, dia berikan perumpamaan yang bagus. Dia berkata begini dalam perumpamannya, saya diundang khotbah dengan sebuah tema bersukacita. Maka karena dia seorang yang ahli, ya, referensi bukunya banyak, dia mulai membangun sebuah teori sukacita menurut Abraham, sukacita menurut perjanjian lama, menurut perjanjian baru, sukacita menurut budaya Helenis, sukacita menurut para filsuf, sukacita menurut Yesus, sukacita menurut Paulus, dan menurut Billy Graham, dan semua tertata dengan rapi, judulnya adalah sukacita. Dan ketika dia selesai khotbah, ada jemaat berkata, khotbah apa ini? Tapi yang lain berkata, khotbah Anda luar biasa. Khotbah Anda luar biasa. Apakah saya bisa minta fotokopinya? Boleh. Akhirnya jemaat ini minta fotokopi catatan khotbah, setelah itu diselipkan di dalam Alkitab. Setelah diselipkan di dalam Alkitab, dilupakan begitu. Dan pendeta ini berkata, mereka mendengar pengajaran tentang sukacita, tidak ada satupun yang mengalami sukacita. Sebab yang mereka terima konsep, tapi dengar hari ini, engkau tidak menerima konsep. Barang siapa memiliki anak, sukacita itu adalah Yesus. So simple. Dan hari ini, saudara harus mengenal Yesus. Kalau saudara baca di kitab Lukas 1, ya, jadi saya melihat Alkitab itu ditulis jangan dipahami sebagai malaikat datang dan mendikte Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes untuk menulis Injil. Bukan seperti itu. Alkitab bukan didikte. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, jadi saudara perlu mengerti hari ini tentang mengenal konsep dan memahami realita. Di dalam Lukas pasal yang pertama, Lukas, jadi Matius itu memberitakan Yesus yang betul-betul menjadi manusia kepada orang Yahudi. Maka karena orang Yahudi suka silsilah keturunan siapa itu, dia menulis dengan kronologi silsilah. Kepada jemaat Markus, kepada orang Roma, dia pokoknya bukti. Maka kalau saudara ingin belajar mujizat Yesus dari kitab Markus, Lukas berbeda. Lukas menghadapi orang-orang kelompok intelektual. Kelompok-kelompok yang berbudaya Helenis Yunani. Maka di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, kalau saudara membaca di sana ada satu kebenaran yang tersingkap kepada kita semua, berkata begini, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, ini kan kelompok intelektual ini. Setelah aku menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu.
Jadi begini, Lukas, dia seorang intelektual dan pendengarnya adalah orang-orang yang berlogika tinggi. Dia temui saksi-saksi mata. Dia korek tentang pengalamannya dengan tentang Yesus, kehidupannya, pelayanannya, semua peristiwa. Dan itu dicatat, ditulis oleh Lukas menjadi kitab Lukas. Jadi saudara jangan berpikir Lukas itu didikte tulis ini bukan. Dia menyelidiki tentang Yesus dari saksi-saksi mata. Dibukukan. Dan akhirnya kitab Lukas ditulis. Yohanes berbeda. Injil Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptis, itu hampir mirip lah begitu. Itu dari bawah ke atas, itu dari kisah Yesus yang lahir sampai kematian, kebangkitannya. Tapi Yohanes berbeda, karena waktu itu pengajaran sesat. Begitu banyak termasuk ajaran Gnostik itu pengaruh Helenis, pengaruh budaya Yunani bahwa Yesus itu tubuhnya maya. Kalau saya gambarkan di dunia kebatinan itu tubuhnya jadi-jadian gitu loh. Saya ingat kisah ketika orang pergi ke Gunung Lawu. Di sana ada ketika orang itu katanya nasibnya baik, tujuannya bersih, ada langsung orang iblis itu menampakkan diri dalam wujud manusia dan menuntun mereka ke tempat pesanggerahan yang sedang dicari. Ya, itu lebih memudahkannya begitu. Dan Yohanes memberitakan Injil dari atas ke bawah, hei, Yesus itu firman, dari kekekalan itu firman bersama-sama dengan Allah dan dia Allah. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi manusia. Pengajaran, doktrin harus dibangun setelah Yesus menempatkan tempat yang utama. Untuk menjelaskan realita Kristus. Kalau doktrin, pengajaran berdasarkan logika, berdasarkan penafsiran, bukan berdasarkan pengalaman tentang pribadi Yesus. Itu baru konsep. Saya tidak berkeluarga, contoh. Saya mencoba khotbah bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Saya sedang memberikan konsep. Tapi kalau saya berkeluarga dan kasih karunia Tuhan mengubah kami, memberkati kami sehingga kami keluarga yang bahagia, saya tidak memberi konsep, saya memberikan hidup. Dari pengalaman saya dengan Yesus, saya bangun sebuah sistematik pengajaran dan itu akan mengubah saudara. Nah, hari ini maka kebanggaan, kemegahan saya adalah saya dapat membawa orang makin mengenal Yesus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sebuah kehormatan yang besar yang saya terima ketika saya bisa membawa orang dapat mengenal Yesus. Sebabnya di dalam dia ada hidup, ada kasih, ada sukacita, ada damai. Dari pagi tadi, ini bukan konsep pengalaman. Saya jam 2:30 kurang bangun. Saya sambil tiduran berdoa. Tidak apa-apa dong. Tapi Tuhan berkata, kamu berdiri, duduk. Oke, saya duduk, saya berdoa. Saya menyembah, saya memberkati seluruh jemaat. Oke. Setelah itu jam 3 lebih, saya bilang, Tuhan, saya besok harus khotbah. Maka berkati supaya aku bisa tidur. Saya tidur lagi. Begitu mudahnya tidur. Dan saya bangun. Setelah bangun, jam 4 dibangunkan istri saya bangun. Saya buat kopi dan aksesorisnya. Sementara saya minum kopi, saya bersyukur. Saya ke dapur, saya berkata, Tuhan terima kasih. Kau karuniakan aku istri yang sangat baik. Pagi-pagi sudah mempersiapkan semuanya. Saya tidak mengajarkan konsep. Yesus membuat saya mengalami hal itu. Dan kalau engkau mengalami Yesus, engkau akan mengalami hal yang sama. Bukan konsep, tapi hidup.
Lah, hari ini saya ingin mengajak, ketika saudara bergantung kepada Kristus yang hidup, Kristus yang adalah hayat kita, baru saudara bertumbuh. Kalau saudara bergantung konsep doktrin, itu mati. Bahkan, saudara perlu mengenal Yesus. Yesus yang mana ini? Kalau saudara mengenal Yesus yang diberitakan oleh Matius, Markus, Lukas, itu Yesus yang Paulus katakan merendahkan dirinya total menjadi seorang hamba mati atas kayu salib. Pengenalan akan Yesus yang pakai rambut panjang, pakai sandal, pakai jubah, itu membuat engkau tidak bertumbuh. Dalam 2 Korintus 5:16, aku sekarang mengenal Yesus bukan dalam keadaan manusia, dalam keadaan roh. Paulus pernah diangkat ke surga tingkat ketiga. Dia berbincang-bincang dengan Yesus. Jadi yang dikenal Yesus adalah Yesus yang sudah menjadi raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Yesus di abad 21 ini. Kita bersyukur mengenal Yesus yang manusia. Tetapi lebih di atas itu, Yesus yang manusia adalah persiapan untuk kita sekarang mengenal Yesus yang kekal. Dan dia adalah realitas hidup di dalam kita. Jadi kalau berdoa jangan bayangkan Yesus rambutnya panjang, pakai sandal, pakai jubah. Itu saudara sedang pendekatannya manusiawi. Saudara tidak perlu membayangkan realita bahwa Yesus ada dalam hatimu dan hatiku. Katakan amin. Hidup dalam kerajaan Allah artinya saudara hidup dipimpin oleh Sang Raja. Kristus menggerakkan saudara, memotivasi saudara, mendorong saudara dari dalam dan memberikan kuasa untuk kita mengeksekusi dalam tindakan. Sesederhana itu. Ketika saudara masuk dan mengalami Yesus adalah hayatku, bertumbuh. Dan saudara nanti akan menjadi orang kaya yang sejati. Katakan amin. Belum tentu orang kaya itu kaya sejati. Saya tadi buka cepat di 3 Yohanes 1, ada seorang kaya yang sejati namanya Gayus. Dia muridnya Yohanes, juga muridnya Paulus. Yohanes bersuka cita melihat ini, Gayus ini. Orang kaya yang sejati adalah pada waktu itu kalau orang memberitakan Injil, itu tidak dapat fasilitas seperti sekarang, perjuangan yang hebat. Dan kalau orang-orang pemberita Injil yang datang ke daerah itu pasti disambut oleh Gayus dan difasilitasi dengan luar biasa. Kaya sejati artinya orang ini murah hati dengan pekerjaan Tuhan. Diberkati saudara yang ikut ambil bagian dalam LED, engkau kaya sejati. Ini bukan konsep, ini adalah realita hidup. Dan saudara bisa mengalami anugerah demi anugerah, tuntunan bimbingannya. Lah baru saudara bertumbuh, dewasa, baru kualitas untuk taat itu menjadi natural, menjadi alami. Tapi kalau orang Kristen yang masih bayi rohani, kanak-kanak rohani, secara natural akan suka dosa. Tapi orang yang bertumbuh dewasa secara natural suka taat. Saudaraku, mana mungkin kasih, sukacita, damai, sejahtera itu dituntut dari orang Kristen yang kanak-kanak, tidak mungkin. Kalau sukacitamu di dalam gereja itu begitu pulang hilang karena masalah yang muncul, saudara perlu bertumbuh dewasa saja. Semakin kau bertumbuh dewasa, kasih, damai, sejahteranya berlimpah-limpah sampai memberkati orang lain. Itu artinya bertumbuh. Saudara mengasihi lebih baik daripada sebelumnya. Itu artinya bertumbuh. Bukan saudara mengerti pemahaman Alkitab lebih banyak. Engkau mengasihi lebih daripada hari sebelumnya. Itu artinya saudara bertumbuh. Karena dulu kita mati, sekarang kita hidup. Hidup ini adalah kasih. Kasih itu adalah hidup Yesus. Yesus pribadinya yang ada di dalam kita akan muncul lewat kehidupan kita. Itu artinya. Jadi tidak sulit, sangat amat sederhana. Makanya kita sedang membangun teologi
sistem teologi, doktrin di atas dasar pewahyuan, rahasia pewahyuan tentang Kristus. Mengapa perlu doktrin? Mengapa perlu pengajaran yang baik? Supaya saudara dan saya tidak mengalami jemaat mula-mula yang banyak mengalami kesesatan. Agresif, hati-hati kalau ada saksi Yehova datang pada saudara, tutup pintumu dan jangan membuka. Saudara berkata Pak Petrus kejam, itu penyesat hebat. Dan itu legal, di Indonesia diizinkan oleh Departemen Agama. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia. Dia ciptaan. Jadi penyesatan ada, itu dari lingkungan sebetulnya bukan Kristen. Tapi menamakan dirinya Kristen. Lah saya ingin mengajak saudara, banyak pengajaran-pengajaran tentang Yesus yang palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak berfokuskan kepada pribadi Yesus, hanya sekedar konsep, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Lah hari ini, mari saya ajak saudara, kita tidak hidup di bawah perjanjian lama, perjanjian kerja, di mana ketaatan manusia menjadi dasar diperkenan Tuhan. Ketaatan memiliki posisi yang utama. Coba di dalam kitab Keluaran seperti ini. Ini firman Allah lewat Musa. Ini perjanjian lama, perjanjian kerja, perjanjian hukum. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi saudara kekasih, di dalam perjanjian lama, perkenanan Allah didapat melalui ketaatan. Kalau engkau taat, aku akan menjadikan kamu harta kesayanganku. Aku yang punya segala-galanya. Tetapi hari ini, kita tidak hidup di bawah perjanjian kerja. Kita hidup dalam perjanjian kasih karunia, katakan amin. Bukan berarti ketaatan diganti dengan anugerah. Hati-hati. Kita harus memahami anugerah secara utuh. Banyak orang Kristen salah memahami, mereka berpikir ketaatan diubah dengan kasih karunia, sehingga ketaatan tidak lagi menempati posisi yang utama. Nanti saya akan berikan bukti-bukti di Alkitab. Di dalam ketaatan, sayang umat Israel gagal. Tapi Tuhan tidak menurunkan tuntutannya. Tapi Tuhan memberikan fasilitas, Dia hadir dalam hidup kita. Mari saya ingin memberikan bukti-bukti yang Alkitabiah bahwa ketaatan itu adalah kehendaknya. Pentingnya ketaatan dalam hidup orang percaya. Ketaatan itu poin pertama sangat penting. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Pemikiran utama yang ada pada Tuhan adalah taat. Sekali lagi, pemikiran yang ada pada Tuhan adalah manusia diciptakan untuk taat. Maka Dia berikan perintah, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Beranak cuculah, berbiaklah, penuhi bumi, perintah-perintah. Allah ingin manusia taat. Larangan yang diberikan menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki manusia ciptaannya taat. Itu dari perjanjian lama. Terus dalam perjanjian baru penebusan Kristus telah melepaskan manusia dari kuasa dosa supaya mereka hidup bagi Allah. Lah ini Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu mandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah, taat. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Perintahnya sama. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau mentaati perintah-perintahku sama. Jangan sampai kita salah pahami kasih karunia, kita mulai mengurangi posisi ketaatan. Ketaatan tetap yang utama. Anugerah itu diberikan untuk memampukan saudara dan saya. Apa yang tidak
Yang gagal dilakukan oleh umat Israel sekarang difasilitasi gitu loh. Roma 1:5 pelayanan Paulus, dia berkata, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudaraku, taat kepada namanya. Namanya Yesus siapa? Raja di atas, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu ada dua kurios itu. Yang pertama adalah Tuhan tanah, Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi Tuhan kurios, Tuhan artinya yang punya otoritas tertinggi. Ini mengandung makna kita harus mentaati Tuhan. Jadi mari konsep pikir kita benahi. Jangan sampai kita memberikan porsi kepada ketaatan kepada porsi yang tidak seharusnya. Jadi ketika saudara melihat hal ini, saudara kekasih, ketaatan itu sangat penting. Ketaatan itu kehendak Tuhan. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia dengan hidup di dalam dosa. Hidup mementingkan diri sendiri. Oh, itu kedagingan, itu menghasilkan maut. Ketaatan itu luar biasa. Doa saya apa, saudaraku? Tengah malam apa doa saya, bersumber doa saya dari firman. Saya sepakat dengan Tuhan, saya ingin mewujudkan firman-Nya. Paulus berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, mereka juga telah mati. Supaya di antara kamu tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri. Kalau mereka hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Ini ketetapan kehendak Allah yang gagal dilakukan oleh orang perjanjian lama, dalam perjanjian baru difasilitasi. Jadi mari masukkan dalam saudara taat, itu penting, itu mutlak. Saya berani menyampaikan kebenaran ini karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Lebih gampang menekankan kasih karunia tanpa ketaatan. Tapi saya tidak mengajarkan konsep, saya mengajarkan hidup. Ternyata ketaatan itu Yesus sendiri yang hidup di dalam dan lewat hidup kita. Itu natural lagi, bukan bergulat, bergumul. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan. Kalau kamu ingin tidak terpengaruh dunia, coba kamu ketinggal di tempat asing, bertapa di sana. Oke, orang itu meninggalkan kota di tempat yang asing. Yang jadi masalah, kedagingannya dibawa ke tempat yang asing itu dan selera lamanya tetap masih ada. Nggak bisa. Kita tutupi dengan apa-apa, nggak bisa. Hanya Kristus jawabannya. Makanya mari pemahaman kita mulai dipertajam, kita melihat secara utuh. Sekarang kita melihat real. Kalau Yesus mengatakan engkau taat, artinya Tuhan membuat saudara hanya sesederhana itu. Dalam perjanjian baru jelas, panggilan pelayanan Paulus adalah untuk memimpin orang percaya dan taat kepada namanya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi makin hari khotbah saya ini makin dipenuhi. Ini tidak saya buat-buat, ini sesuatu yang alami. Saya makin Tuhan, saya ingin hanya satu, sebuah kehormatan kalau saya bisa memberitakan Engkau dan jemaat dapat terkonek dengan Engkau, dapat mengelingi hubungan dengan Engkau, dan kerinduan saya adalah mereka hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Tidak ada yang lain. Saya makin simple di dalam menjalani hidup ini. Mari hari ini saya teruskan supaya saudara betul-betul mengalaminya. Yang kedua, pentingnya ketaatan. Ketaatan itu dapat dilakukan oleh umatnya. Katakan amin. Katakan sebelahmu, engkau bisa taat. Perjanjian lama mengajarkan bahwa kita ini tidak bisa untuk taat. Coba kita lihat.
Yeremia 31:32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka berontak. Jadi saudara kekasih, perjanjian lama pelajarannya sangat penting dan berhasil kalau saudara dan saya sadar. Kalau kita mencoba mentaati perintah Allah dengan usaha diri, kekuatan diri, pasti gagal total. Makanya saudara perlu mengenal Yesus. Yesus yang mana? Bukan Yesus yang berjenggot, rambut panjang pakai sandal. Bukan, tapi Yesus yang roh sekarang adalah realitas menyatu dengan kita. Sang Raja itu menuntun kita, menggerakkan kita, mendorong, memotivasi kita dari dalam untuk melakukan kehendak Allah. Sekaligus memberikan kuasa untuk mengeksekusi dalam tindakan. Jadi, jangan sampai ketika kita hanya tahu separuh, tidak ada seorang pun yang bisa taat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya benar toh? Enak toh? Berarti saya permisif memaafkan diri dengan dosa. Kan saya lemah, kan saya daging. Bahaya sekali. Bahaya itu namanya melihat kebenaran separuh. Kalau itu kita percaya sebagai sepenuhnya, itu adalah sumber kesesatan. Jadi satu sisi bahwa kita ini manusia daging, tapi satu sisi kita hidup dalam jaminan Tuhan. Makanya saya tidak mengajarkan konsep taat itu begini. Saya mengajarkan Yesus, barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup. Ketaatanmu adalah Yesus sendiri. Itu permanen, konsisten, kemurnian saudara, kesucian saudara, kesalehan saudara ketika Kristus mengalir lewat saudara. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ketika umat Tuhan mencoba mentaati perintah Tuhan dengan usaha dan kekuatan diri, dijamin gagal. Tuhan tidak pernah mengurangi perintahnya, ini penting. Karena Tuhan adalah Tuhan, Sang Penguasa. Dulu waktu kita orang berdosa, tuannya adalah ilah-ilah dunia ini. Dan iblis telah dihancurkan, disingkirkan dari dalam hidup kita. Sekarang Yesus Tuhan kita yang baru, yang punya otoritas penuh atas hidup kita yang baru. Iblis mencoba masih mencari perhatian, tapi dengarlah Tuhan yang baru itu. Dan nanti ketaatan yang dari Tuhan itu bersifat natural, alamiah. Bukan diusaha-usahakan. Saya pernah mendengar khotbah di YouTube. Wah, dia khotbahnya lantang itu dia. Ya. Seorang wanita. Anda bisa bebas dari dosa perzinahan. Belajarlah dari Yusuf. Lari dari dosa itu. Apakah sungguh? Kalau engkau ingin bebas dari dosa itu, jadikan Yesus hidupmu dan hidupku yang baru. Kalau masih usaha sendiri-sendiri, ujung-ujungnya sama saja. Lah nanti Tuhan berkata, oke, kamu lari, kamu tinggalkan, itu adalah arahan Tuhan. Dia berikan kita kuasa. Kalau tidak, engkau lari dari pencobaan. Engkau tidak mau melihat pencobaan dan engkau bukan lari, engkau mundur, engkau melihat, masih melihat. Masih ada godaan itu, tapi kalau roh, godaan itu dilenyapkan. Bersih, karena Yesus adalah kesucian kita. Yesus adalah kemurnian kita. Jadi perjanjian baru itu memberi jawaban akan kebutuhan manusia, akan kuasa untuk taat. Allah sendiri, inilah janji perjanjian baru. Allah sendiri hadir dalam hidup
umat Tuhan. Dia berjanji untuk membuat kita taat. Coba kita mau baca bersama-sama dengan mantap. Ini janji untuk saudara loh. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan saudara percaya? Ketika kau percaya, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Bedanya kalau saudara bekerja itu bergulat. Kalau Tuhan yang bekerja natural, Tuhan bekerja dari dalam. Itu natural, itu alami, itu mengalami kemerdekaan. Akhirnya ketika saya bertambah usia, rohani saya makin fokus saya makin sederhana. Bagaimana saya bisa membimbing jemaat mengalami realita Kristus. Bukan saya mencoba memunculkan saya ini orang yang hebat, yang ahli teologi. Tidak. Makin hari makin dibuat Tuhan takluk dan tunduk. Tuhan, kalau bukan rohmu, umatmu tidak bisa mengenal Engkau. Saya makin, oh Tuhan, aku ini ranting, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa rohmu. Maka satu hal, saya makin banyak berdoa karena saya sadar manusiawi saya ini penghalang terbesar. Maka hari ini saya ingin mengajak saudara, ada jaminan hari ini. Jaminan itu namanya anugerah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang perjanjian lama. Sekarang kita melihat kegagalan umat perjanjian lama adalah mereka tidak sanggup. Karena memang mereka manusia daging. Tapi kegagalan saudara dan saya dalam perjanjian baru adalah, percayalah, Allah pasti sanggup. Alkitab mengatakan Yesus adalah jaminan perjanjian. Itu harusnya memberikan saudara kelepasan total. Dia jaminan perjanjian melalui Yesus yang membayar lunas itu. Allah pasti menggenapi firman-Nya. Saudara pasti taat. Kalau percaya. Jadi dua-duanya memiliki jaminan yang sama, dan sang penjamin itu Kristus yang lebih kuat. Makanya di dalam doa saya tidak mengandalkan saudara. Saya mengandalkan Yesus yang di dalam saudara. Itu biasanya mengubah saudara. Itu yang mengubah saudara. Coba banyak kali saudara lihat. Engkau bisa meninggalkan ibadah hari Minggu hanya perkara-perkara yang bukan urgent. Kau pikir wajar, saya berdoa dalam nama Yesus. Itu dia lagi normal dan wajar. Wah, kalau begitu hukum bukan, ada hukum baru. Perjanjian lama adalah hukum yang tertulis. Perjanjian baru adalah Kristus di dalam kita. Katakan amin. Lah, kita punya hukum baru bukan aturanku sendiri, yang mengatur Yesus. Bahkan ketika saya belajar dari diri saya sendiri, saya sedikit banyak mendapatkan hal-hal dari Tuhan. Begitu Tuhan mendorong, saya bisa sehari baca buku. Saya bisa sehari belajar. Itu saya mendapatkan kekayaan penyingkapan yang luar biasa. Dan bukti bahwa itu penyingkapan, saya makin rendah hati. Tuhan, saya ini betul-betul papa kosong ranting yang tidak ada apa-apanya. Tapi pengetahuan membuat kita ini makin besar kepala. Pewahyuan buat kita besar iman. Kegagalan umat perjanjian baru adalah saudara gagal mempercayai bahwa dia sanggup mengubah hidupmu. Saya membaca Mazmur, setiap hari saya baca satu pasal perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam Mazmur dikatakan, perjalanan keluar dari Israel, Tuhan bisa membuat gunung batu menjadi kolam air. Tuhan bisa membuat batu yang keras menjadi mata air. Saya tarik dalam iman saya. Tuhan membuat jemaatmu menjadi kolam air, menjadi mata air. Saya tidak mengenal keras karena saudara dan saya memiliki hati yang baru. Kalau keras itu karena tipu daya, DOSA. Hanya itu aja.
Lah hari ini saudara kasih, jadi saya ini makin hari makin fokus, saya makin tidak diposingkan banyak hal, karena saya ingin tahu apa kehendak-Mu Tuhan, itu yang saya wujudkan. Kebahagiaan saya tidak tergantung pujian orang, penilaian orang, itu menipu, menyesatkan. Orang bisa berkata, Hosana diberkati orang yang datang dalam nama Tuhan. Tidak berapa lama salibkan dia, itu manusia. Makanya saya tidak butuh pengembalaan, pelayanan saya ini dapat pujian manusia. Tapi saya ingin pujian yang dari Tuhan itu bernilai kekal. Sehingga saya tahu saya menangkap isi Tuhan, saya wujudkan. Maka saya tenggelamkan ke dalam tangan Tuhan. Kegagalan saudara, hanya engkau gagal mempercayai Tuhan. Tuhan akan membuat engkau berubah. Hal yang selama ini kau anggap wajar normal, Tuhan akan buat itu tidak normal lagi. Karena engkau dipimpin Sang Raja, Kristus dari dalam hatimu lewat intuisi. Ini level yang harus kita masukin, level kedewasaan. Level kematangan rohani. Terus kita akan lihat saudara selanjutnya. Pentingnya ketaatan dalam hidup orang percaya. Ketaatan karena iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lah, ketaatan karena iman, taat kepada iman. Saya ingin menjelaskan sedikit, iman adalah percaya dalam batin berdasarkan Yeskiel 37:26 bahwa Allah menyanggupkan kita untuk mentaati Dia sepenuhnya. Katakan amin. Tuhan berjanji membuat engkau sanggup mentaati Dia sepenuhnya. Itu iman, percaya dalam hati tanpa ada keraguan. Jadi saudaraku hari ini kau yang sulit tidur. Kalau saudara mulai menginjak malam, itu sudah pergumulan yang hebat, berat. Itu tidak normal. Tidur itu harusnya normal, seperti orang lapar, orang yang lapar itu rasa lapar makan. Tidur itu sudah, itu harusnya normal. Kalau sampai tidur itu menjadi pergumulan hari ini, andalkan Tuhan. Tuhan, aku mau tidur, besok pagi doa pagi. Besok pagi ada aktivitas pagi. Tuhan memberkati aku dengan yakin sepenuhnya. Aku akan tertidur dengan pulas. Dia adalah suplai yang maha melimpah untuk setiap kebutuhan saudara. Ya. Suplai, ya. Itu dia dosis yang sangat tinggi. Kalau saudara lihat, tidak usah bergumul, pergumulan saudara itu loh yang menghalangi Tuhan bekerja. Contoh, ada obat ya, saya sama istri saya ini dapat rapot nilainya tinggi, sama-sama asam urat. Wah, heran lah. Istri saya ini kan makannya teratur, asam uratnya tinggi, saya tidak mau kalah, lebih tinggi. Oh itu waduh ini kayak persaingan aja saudara kasih. Saya bilang begini, jangan sombong ya. Itu loh kambing itu makan sayur-sayuran kok enggak asam urat ya. aduh kita. Akhirnya ya sudah saya dikasih nama obat oleh Dokter Yuniarti. Di apotek enggak ada. Ya. Mungkin yang mencari jalan pintas disarankan oleh apoteker atau pegawai di situ. Ini saja sama. Ya oke, saya minum. Loh kok asam uratnya enggak turun malah naik. Oh, ini berarti obat penggemuk asam urat ini. Terus saya buka catatannya, ternyata di apotek satunya ada. Terus diminum beres. Istri saya sudah cek udah beres. Ya. Maka wajahnya bukan seperti asam urat ini. Apalagi pagi ini pakai baju hitam. Aduh.
Saudara kekasih. Lah hari ini saudara dan saya ketaatan karena iman. Jadi Tuhan akan membuat kita bekerja, membuat kita rela, mampu dan mau dan mampu untuk mentaati Dia. Lah, taat adalah tindakan lahiriah. Nanti kalau saudara udah tahu prinsipnya, enggak perlu sebetulnya khotbah panjang. Cukup 1/4 jam selesai. Suami-suami kasih istrimu. Yes! Karena engkau mengandalkan Yesus, suami kaget, istri kaget. Loh, tadinya suami itu kereng galaan sak maunya dewe kok sekarang peduli perhatian. Maka istrinya bilang, "Mak, kesambet opo kok kowe berubah?" Oh, berubah kok malah kesambet opo, saudara kekasih. Bukan karena Kristus. Amin. Lah kini itu hanya sedang ini membangun pengajaran untuk berfokuskan Kristus. Kalau saudara sudah meyakini, oh udah khotbah itu 10 menit selesai. Haleluya. Jadi ini sedang merobohkan konsep-konsep yang lama ini loh. Taat adalah tindakan lahiriah di mana kita meresponi kuasanya yang bekerja di dalam kita dan memampukan kita taat. Iman itu ada di batin, taat itu iman yang diwujudkan dalam tindakan. Begitu. Jadi sederhananya adalah taat di dalam iman dan karena iman. Ini satu aspek yang lain. Dengan iman, saudara adalah ciptaan baru. Katakan amin. Ketika engkau tahu ciptaan baru, yang lama menggoda, engkau berkata, tidak, aku adalah ciptaan baru. Ketika kau bertindak berdasarkan identitas firman-Nya, kuasanya bekerja. Sesederhana itu. Sehingga di dunia kerja, saudara dikenal orang yang punya integritas, yang kalau dipercaya bisa dipertanggungjawabkan, di gereja, di masyarakat, dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Lah kita akan lihat saudara yang kasih, sekarang yang terakhir, pentingnya ketaatan. Ketaatan adalah kita ini ditipu iblis. Taat itu penuh tekanan, penuh penderitaan, wajahnya berkerut tua sebelum waktunya. Ketika engkau hidup dalam kedagingan, engkau mengalami ketuaan sebelum waktunya. Engkau tidak aminkan, malaikat aminkan. Kalau engkau ingin awet muda, taat. Taat itu artinya mengikuti tuntunan roh aja, begitu saja. Jadi saudaraku, Tuhan berjanji kepada seluruh bangsa Israel lewat Musa. Lepaskan umatku dari perbudakan Mesir. Masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Ada 2 generasi Musa. Sebagian besar tidak percaya ketika dia mengintai tanah Kanaan. Generasi Yosua, generasi yang taat, yang percaya. Akhirnya generasi Musa tidak ada masuk Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan. Jangan mau mati sebelum kau mengalami kepenuhan janji Tuhan. Kemarin khotbah pendeta muda Daniel, bahwa dia adalah warisan. Dia adalah jaminan untuk kita mengalami sepenuhnya apa yang dia janjikan. Tuhan, jangan biarkan aku mati sebelum aku mengalami kepenuhan-Mu. Sehingga Kristus dinyatakan lewat hidupku. Saudaraku, itu namanya mati yang tidak sia-sia. Jangan begini Tuhan, jangan mati sebelum aku punya istri 2. Kalau engkau punya istri 2 cepat mati. Kalau tidak mati setengah, pilih mati atau pilih setengah mati? Pilih tidak punya istri yang 2, mantap. Oh enggak Tuhan. Enggak istri, pacar, enggak. Tapi TTM, teman, tapi mesra. Kalau sudah ngobrol, yang, teman dipanggil yang, istrinya tahu. Siapa itu? Yang Maha Kuasa. Biasanya istrinya sudah mulai curiga, ambil HP banting, masalah belum selesai juga. Beli HP yang baru, itu ngeyelnya orang yang di dalam dosa.
Tapi kalau yang hidup Yesus itu bersih dari dalam. Kok ini nangkap enggak toh? Kok tidak ada amin hari ini? Saudara? Kok pelit sekali hari ini saudaraku. Namanya aku tidak rela untuk taat itu nampaknya tidak rela saudaraku. Percayalah tidak taat itu rusak. Saudara. Menderita. Jadi saudaraku perjanjian Allah kepada kita. Coba. Perjanjian Allah kepada bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Mereka penuh sukacita. Penuh damai, menikmati. Makanannya berbeda. Di padang belantara, setiap hari makan apa? Mana? Di Kanaan makan apa? Hasil tanah Kanaan. Itu kreatif ya. Kalau orangnya kreatif dari buah pisang, dibuat selai, bisa digoreng, bisa direbus. Dan kalau engkau menggoreng pisang, merebus pisang, engkau tidak lupa pendetamu. Itu karena kreatif dari singkong aja saudaraku. Itu bisa bermacam-macam. Berarti betul-betul kreativitas manusia ciptakan segambar Allah bisa terwujud. Di Kanaan, kalau di padang belantara, mana? Besok? Besok lagi? Mana? Besok lagi? Mana? Artinya apa? Ketika saudara tidak menikmati Kristus dalam segala kelimpahannya, kemurniannya, kekudusannya, ketaatan. Kristus pribadi, Kristus yang di dalam kita mulai muncul lewat hidup kita. Saudara di padang belantara seperti bangsa Israel, iri, cemburu, marah. Ya. Dan yang menjadi sasaran kemarahan umat Israel di padang belantara itu siapa? Yang menjadi pusat kemarahan orang Israel di padang belantara siapa? Di sini? Pak Petrus, terus agak turun sedikit, pendeta muda dan lo ngapain? Emangnya saya pernah utang enggak nyaur? Kan enggak kan? Kemarahan, kekecewaan, itu di padang belantara. Bukan rindu Kanaan, yang dirindukan mentimun. Yang apa timun saudara yang kasih? Hanya daging, daging. Minta ampun. Dia tidak rindu tanah Kanaan yang penuh susu madu, yang dirindukan dia tidak sadar bahwa di Mesir itu adalah tanah perhambaan, tanah perbudakan terbuka mata rohaninya. Lah hari ini ketika mata rohani dibukakan, engkau lebih pilih taat daripada kaya. Tapi kalau engkau taat, engkau bisa kaya. Tapi kalau engkau kaya, susah untuk taat. Kalau tidak rohani dari awal. Contoh, di sini tidak ada, yang ada di sana-sana. Di atas rah tahu, lebih naik lagi. Tidak ada orangnya kan. Waktu engkau belum punya apa-apa. Setia tidak ibadah? Motomu melera orang Jawa biar. Sekarang setelah diberkati, acara sedikit tidak ibadah. Siapa yang nganyel? Bukan Tuhan, pendetanya. Bukan saya anyel, cuma kasihan. Kau boleh tidak ibadah kalau urgent. Istrimu sakit, nunggu sakit. Tidak ibadah alasan-alasan yang tidak urgent, saudaraku. Roh Tuhan akan menolong saudara. Omongan saya tidak menolong saudara, menyakiti saudara. Kalau hari ini engkau sakit, puji Tuhan, berarti masih sadar. Kalau saya khotbah sudah tidak sakit lagi, saya khawatir. Engkau dikatakan hidup padahal, apa kata Wahyu? Dikatakan hidup padahal mati. Jadi perjanjian Allah kepada kita ini bukan tanah Kanaan yang fisikly, yang lahiriah. Perjanjian Allah kepada kita ini bukan yang bersifat lahiriah ini nomor 2. Yang nomor 1 adalah aku hadir dalam hidupmu dan aku membuat kamu taat. Haleluya. Ini tanah Kanaan kita yang baru itu di sini.
Makanya saya dorong jemaat. Jadilah seperti yang Dia maksudkan, rencanakan. Hidup taat membuat kita hidup ini. Ketika engkau taat, engkau akan hidup penuh sukacita, diberkati serta berbahagia. Saya bacakan ayatnya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ya, menyelidiki, bertekun, tempatnya di mana? Menyelidiki, bertekun, pengajaran Kisah Rasul, tempatnya di mana? CG. Kalau di gereja sekali, engkau dapat warta. Saya khawatir sekali. Kan setiap minggu ada, berarti sebulan berapa? 4. Setahun? 22. 5 tahun? Aku khawatir karena kertasnya banyak engkau jual. Akhirnya dibeli, yang membeli istri saya. Loh, kok buntele warta GBE? Ada loh, itu pernah beli itu warta dari gereja tertentu. Tapi saudara orang yang baik, pasti tidak. Engkau selidiki, engkau dalami kebenaran kasih karunia. Engkau bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan apa? Itu kata makarios. Makarios itu artinya happy and blessed. Kau akan diberkati, akan berbahagia, akan bersukacita. Orang yang kaya belum tentu taat. Kalau engkau taat, ketika Tuhan melihat engkau tidak akan menyeleweng dengan kekayaanmu, Tuhan akan percayakan. Tuhan akan percayakan. Uang langit bumi dan segala isinya adalah miliknya. Apalagi untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, Dia berikan. Dia itu tidak perlu kita lulus kayak pengemis itu. Tuhan tolong cukupi aku. Itu orang yang tidak percaya. Orang yang percaya itu hidup dalam iman. Saya berkata, Tuhan engkau pasti mencukupi. Itu iman. Dan hari ini kalau engkau ingin berbahagia, diberkati, penuh sukacita kayak di tanah Kanaan. Jangan mau ya mengalami perjalanan di padang belantara. Oh, jangan. Nikmati tanah Kanaan rohani. Kau penuh sukacita, penuh damai, penuh kepastian. Roh Tuhan meneguhkan saudara. Ketika iblis mencoba menipu saudara, roh Tuhan meneguhkan, hei, yang di dalammu lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Ketika saudara menghadapi kebutuhan yang menakutkan, begitu Roh Kudus memunculkan firman, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan kasih karunia. Beda dengan metode sekarang ini. Kalau engkau susah, baca Mazmur 23. Berarti engkau sedang membaca. Tapi kalau Roh Kudus ada bersama dengan saudara, Roh Kudus akan menghidupkan firman. Maka saudara akan makin teguh. Dan puji Tuhan, hari ini telah berakhir. Dan saya berdoa, khotbah saya yang panjang ini hanya satu kesimpulannya. Tuhan di dalammu adalah segala-galanya. Nikmati Tuhan, alami kelimpahan Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, terapkan kelimpahan Tuhan dalam setiap kebutuhan saudara. Maka saudara akan berkelimpahan, mengalirkan kelimpahan. Wajahmu akan berbinar-binar, bersinar-sinar. Ya. Sudah diberkati hari ini? Yesus di dalammu segala-galanya. Dia mengubah sejarah hidupmu, mengubah jalan hidupmu, mengubah ekonomimu, mengubah pengabdianmu, mengubah pelayananmu. Dan saya percaya luar biasa. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Kami bersyukur kekuatanmu berlimpah-limpah, hayatmu berlimpah-limpah, kuasa otoritasmu berlimpah-limpah, sehingga jemaat tidak lagi hidup dalam kelemahan, tapi hidup dalam kuasa Roh-Mu yang ajaib, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya tidak suka dengan kehendak Allah, sekarang menyukai dan mencintai kehendak Allah. Yang tadinya acuh tak acuh dengan pekerjaan Allah, sekarang suka melakukan pekerjaan Bapa. Angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau, baik di rumah, di luar rumah. Dilindungi, Tuhan menjauhkan engkau dari kecelakaan dan malapetaka. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,